Saudara sekalian, tanggal 4 Juli biasanya kita memperingati Pier Giorgio Frassati, seorang Italia yang lahir pada tanggal 6 April 1901 dalam suatu keluarga. Bapaknya itu seorang ambasador atau duta besar di Jerman, dan dia juga kembali ke Italia di Torino, dan di situ sejak kecil dia sangat beriman, walaupun bapaknya agnostik, yaitu menganggap bahwa tidak tahu ada Allah atau tidak. Tetapi dia sangat dekat dengan Tuhan, dan dia mau juga menjadi orang yang sangat melayani dan menolong orang-orang miskin. Sejak anak dia mulai itu, dan pada umurnya 17 tahun dia masuk SSV, yaitu Societas Vincentian untuk menolong orang miskin. Dan pada tahun 1922 dia masuk Ordo Awam dari Dominikan. Tetapi yang menarik dalam Pier Giorgio Frassati ialah bahwa dia seorang yang pertama suka olahraga. Dia suka naik gunung, suka main ski, suka berenang. Dia seorang olahraga yang luar biasa. Pintar, tetapi tidak terlalu tertarik untuk studi secara intelektual. Walaupun di Jerman dia bertemu dengan Rahner, yang seorang teolog Jerman yang terkenal, dan di situ dia juga mengerti bahwa panggilannya bukan untuk menjadi imam, tetapi untuk menjadi seorang awam yang melayani. Dan dia seorang yang suka tertawa, suka gurau, dan itu dia sampai menciptakan suatu kelompok kawan-kawan yang disebut oknum-oknum yang patut dicurigai, karena mereka selalu buat lelucon. Dia sangat suka dengan ziarah Dante yang terkenal di Italia. Dia suka dengan teater, apa saja yang bisa membawa hidup. Dan dia juga berkata caritas atau mengasihi orang miskin tidak cukup, harus mengubah tata masyarakat. Dia seorang, katakan, sosialis. Pada waktu itu ada orang komunis yang terkenal di Italia, Gramsci, dan itu orang ini juga bisa menjadi untuk dia suatu pikiran, bukan menjadi komunis, tetapi melihat perjuangan untuk mengubah masyarakat dari kapitalis menjadi lebih adil, lebih berpihak pada orang miskin. Dan dengan demikian kita menemukan satu orang yang sungguh-sungguh dijiwai oleh Injil, dijiwai oleh imannya, tetapi bukan orang yang hanya mau muram, dan itu dia suka bergurau, suka menjadi orang yang aktif. Sayangnya karena kena
penyakit poliomiyelit dan dalam jangka waktu 8 hari dia sudah meninggal. Waktu itu dia meninggal tanggal 4 Juli 1925 pada umur 24 tahun. Yang perlu kita tahu bahwa dia hidup pada zaman Mussolini, yaitu fasisme. Bapaknya sudah menciptakan satu surat kabar Stampa, La Stampa, yang cukup bukan kiri jauh, tetapi yang membela orang miskin. Dan Mussolini buang majalah itu. Yang buat majalah itu dibeli oleh Fiat, yang perusahaan mobil yang ikut dengan fasisme itu. Dan baik bapak itu maupun Pierre, anaknya, berjuang terus untuk melawan fasisme. Ingatlah, Mussolini waktu dia menjadi orang yang berkuasa, dia katakan bahwa dia ciptakan Orde Baru. Dan kita tahu bahwa Soeharto ambil kembali nama itu untuk dia sendiri. Ini yang kita bisa sebagai orang Indonesia sedikit mengerti apa yang arti Orde Baru dan fasisme itu, yang sekarang menjadi juga yang menang di Italia sekali lagi. Populisme yang justru mau mengutamakan orang kaya dan makin memeras orang miskin. Maka cobalah kita mohon supaya Pierre yang itu, pemuda itu, menjadi orang yang menolong kita, selalu berjuang untuk orang miskin. Dia dinyatakan beato oleh Yohanes Paulus II pada tahun 1990, dan dia menjadi yang pelindung kaum muda, pelindung mahasiswa, pelindung juga orang yang naik gunung. Suatu orang kudus yang sungguh-sungguh dari masa sekarang, sungguh-sungguh memberi suatu cara hidup penuh gairah, penuh kesenangan, penuh umur, tetapi juga dengan iman yang kuat sekali. Dia juga seorang yang kontemplatif. Semoga kita coba menjadi pengikutnya dengan rendah hati, dan coba juga untuk membawa kisah tentang hidupnya sebagai contoh untuk kaum muda. Agama bukan sesuatu yang muram, tetapi sesuatu yang membawa kegembiraan, membawa daya hidup yang sungguh-sungguh penuh gairah untuk keadilan, untuk orang yang biasanya dibuang, biasanya tidak diperhatikan. Begitulah yang bisa kita renungkan hari ini.